Horas. Hello guys, hello kawan-kawan semua. Welcome to my channel, Si Banjar Channel, and this is my first video. Di video pertama ini saya ingin menjelaskan kepada kawan-kawan semua tentang bagaimana caranya untuk melamar, ya. Bukan untuk melamar seorang gadis, wanita ataupun janda, karena saya bukan ahlinya di situ ya. Tapi untuk melamar sebuah pekerjaan di kapal pesiar, ya. Karena kemarin ada beberapa orang bertanya, bagaimana sih langkah-langkahnya supaya bisa bekerja? Oke, apa sih tips dan trik supaya bisa bekerja di kapal pesiar? Nanti akan saya berikan semuanya. Oke, tapi sebelumnya, perkenalkan nama saya Ridho Putra Banjarnahor. Now I'm a seaman, and I'm also a teacher. Untuk saat ini adalah saya seorang pelaut, seorang kru yang bekerja di sebuah kapal pesiar. And when back in vacation, ketika kembali ke Indonesia selama 3-4 bulan, saya kembali menjadi seorang guru yang bekerja di sebuah pendidikan informal di Sumatera Utara. Ya, oke semua. Nah, jadi berhubung gratis, please like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi channel ini supaya nanti kawan-kawan semua tidak ketinggalan tentang info-info dunia pariwisata, khususnya di dunia kapal pesiar. Ya, karena nanti akan saya beberkan juga bagaimana kira-kira tips dan trik supaya bisa lulus interview dan diterima di kapal pesiar. Ya, akan saya buat juga video-video tentang wilayah mana yang akan kami kunjungi, bagaimana sih cara kerjanya di kapal juga, oke? Akan saya buat nanti semua di video-video berikutnya. Khususnya juga nanti, buat adik-adik saya yang masih sekolah, ya, saya juga akan membuat video-video tentang bagaimana cara cepat untuk menguasai bahasa Inggris. Khususnya menguasai bahasa Inggris dalam persiapan ujian nasional, ujian masuk perguruan tinggi negeri, ujian-ujian masuk kedinasan, ya kan? Seperti ada STAN, ada STIS, ada IPDN, ya kan? Ada ujian kepolisian, dan lain-lain. Oke? Kembali ke laptop, back to the topic of this video. Apa sih kapal pesiar? Dan bagaimana kira-kira langkah-langkah supaya bisa bekerja di sana? Jadi, kapal pesiar ini sering dinamakan dengan floating hotel, ya, ataupun hotel terapung. Tidak hanya untuk transportasi saja, tapi kapal ini digunakan untuk berwisata. Lebih cenderung untuk membuat penumpang lebih bersenang-senang, menikmati perjalanan mereka, menikmati liburan mereka, dengan menikmati fasilitas-fasilitas hotel ataupun kapal ini, ya. Bahkan juga menikmati perjalanan mereka ke wilayah mana ataupun ke negara mana kapal ini berlayar, ya. Jadi layaknya hotel, kapal ini menyediakan banyak fasilitas. Contohnya ada juga kolam renangnya, ada restorannya, ada juga yang namanya jacuzzi-nya, ada sport center-nya, gym, spa, ada juga kasino, ada juga yang namanya gift shop untuk berbelanja, restoran, live music, cafe, bioskop, ada permainan khusus anak-anak, ada untuk yang remaja, dan ada juga untuk yang lebih dewasa. Jadi itulah kapal pesiar. Nah, lalu di kapal ini ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah bagian hotelnya. Ini adalah bagian servisnya kepada tamu-tamu. Yang kedua ini adalah bagian decknya. Deck ini artinya nauticalnya, yang menjaga ataupun maintain bagian-bagian deck. Ya, semua bagian deck, termasuk nanti dia di situ juga lifeboatnya, ya kan? Terus yang ketiga adalah bagian engine-nya. Engine ini berarti mesin, ya. Ini teknikalnya. Di sini ada first engine, second engine, dan juga bagian-bagian yang lain yang maintain tentang mesin-mesin di kapal, ya. Dari mesin-mesin yang kecil sampai mesin-mesin yang besarnya. Oke? Nah, jadi kalau saya sendiri adalah di bagian hotelnya, karena saya tidak punya pengalaman di bagian deck maupun di bagian engine, ya. Tapi saya juga tidak punya pengalaman di bagian hotel, tapi bisa bekerja di bagian hotel jika saya penuhi syarat-syarat untuk melamar. Itu. Yang pertama adalah kita penuhi syaratnya dan buat surat lamarannya. Syaratnya yaitu, yang pertama, kita harus memiliki usia minimal 21 tahun, dan maksimal bagi pemula itu adalah 35 tahun. Kalau bagi pemula, minimal itu 21 tahun, maksimal 35 tahun, ya.
Karena ini juga nanti sangat penting, beberapa perusahaan-perusahaan kapal pesiar itu menginginkan karyawannya itu mensyaratkan harus memiliki usia 21 tahun. Karena nanti ini juga berhubungan dengan pembuatan visa. Beberapa negara Eropa bahkan di Amerika juga mensyaratkan pembuatan visa harus minimal usia 21 tahun. Oke. Yang berikutnya adalah minimal tamatan SMA, SMK, MA, dan sederajat. Boleh sarjana, boleh D3, boleh, ya. Itu dia. Nanti juga akan kita lampirkan sertifikatnya pada saat membuat lamaran. Adalah memiliki pengalaman 1 tahun minimal di posisi yang sama yang akan kita lamar di kapal. Jadi contoh, saya ingin melamar pekerjaan sebagai waiter ataupun pelayan makanan di restoran nanti di kapal, maka sebelumnya pun saya harus punya minimal setahun pengalaman di hotel berbintang ataupun restoran di darat, ya kan? Sama, misalkan dengan saya pengen bekerja sebagai housekeeping di kapal pesiar, maka sebelumnya pun saya harus punya pengalaman 1 tahun minimal di darat ataupun di hotel berbintang. Oke? Nanti sertifikat yang 1 tahun ini kita akan lampirkan pada saat mengajukan lamaran. Yang berikutnya adalah bahasa Inggris, ya. Bahasa Inggris ini sangat penting karena kita bekerja di luar negeri, kita bekerja di perusahaan asing, bahkan nanti pun bekerjanya kita melayani tamu-tamu luar negeri. Maka sebenarnya kita harus tahu sedikit banyak tentang bahasa Inggris. Tidak harus pintar-pintar banget kok, ya kan? Yang penting kita tahu ingin menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, dan juga kita harus mengerti apa yang disampaikan oleh orang lain ataupun tamu-tamu kepada kita, ya kan? Nggak mungkin lah nanti kawan-kawan juga ketika kita bekerja ada tamunya terus kita menggunakan bahasa daerah kita sendiri, ya kan, atau bahasa Indonesia, kan nggak cocok kan. Misalkan kita langsung ngomong horas sama horasinang kepada mereka, kan nggak mengerti mereka, ya kan. Selamat pagi Pak Bu, apa cari Kak, apa cari Bu, nggak mungkin ya, itu nggak nyambung ya. Minimal kita harus menggunakan bahasa Inggris sehari-harinya, ya kan. Good morning sir, good morning ma'am, how are you doing, how are you, ya kan, how may I help you, nah gitu. Bila perlu misalkan ada juga tamu yang lebih senang mereka kalau disebutkan namanya, good morning Brian, good morning Julia, how are you, how may I help you, nah gitu ya. Jadi nanti juga bahasa Inggris ini penting karena nanti pada saat interview juga dengan usernya, dengan hire di kapal pesiarnya, kita harus menggunakan bahasa Inggris, ya. Juga nanti ada juga tes bahasa Inggris berupa Marlin test namanya, ya. Itulah pentingnya bahasa Inggris. Berikutnya adalah sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani dan rohani artinya apa? Sebelum kita jauh-jauh melangkah mengikuti langkah-langkah ataupun alur untuk bekerja di kapal pesiar, maka yang penting adalah kita harus sehat dulu. Karena tidak ada gunanya kita ikuti semua kalau kita sakit. Karena nanti pun akan ada yang namanya medical test, tes kesehatan. Kita akan dites ataupun dicek kesehatan kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau kita memiliki penyakit-penyakit yang sangat kronis, maka impossible for us untuk lulus ujian. Tapi kalau penyakit-penyakit yang biasa, misalkan mencret, sakit kepala, flu, itu kan masih bisa diobati ya, sakit gigi masih bisa ya. Oke? Nah, itulah dia langkah-langkah pertama, ya. Itulah dia yang pertama. Yang kedua adalah kita langsung pergi mencari agen. Agen ini adalah penyalur tenaga kerja ke perusahaan kapal pesiar, atau bisa dinamakan dengan hiring partner yang sudah resmi dipercaya oleh perusahaan kapal pesiar dengan agen ini. Nah, ya. Jadi ada banyak agen-agen kapal pesiar di Indonesia. Ya, saya sebutkan beberapa di antaranya, bisa ditengok di samping ini nanti. Yang pertama itu adalah SBI namanya, Sumber Bakat Insani. Ini Bali. Ini khusus untuk kapal-kapal seperti Holland American Line. Yang kedua adalah ada CTI Group. Ini ada juga di Sleepy di Jakarta, ada juga nanti di Bali, ada juga di Yogyakarta. Yang ketiga adalah
PT Ratu Oceania Raya. Ini ada di Bintaro dan juga ada di Bali. Yang keempat itu adalah ada Meranti Makassar untuk kapal-kapal seperti Princess Cruise, ya kan, Costa. Ada juga berlokasi di Bali dan juga di Jakarta. Yang berikutnya juga ada Alfa Makassar. Nah, jadi kita mengapply lamaran ke agen, ya kan? Masukkan lamarannya, surat lamaran dalam bahasa Inggris tentunya. Terus juga nanti kita masukkan kurikulum vitae-nya ataupun CV-nya. Terus juga masukkan pas fotonya, sertifikat yang lain, dan juga sertifikat pengalaman kerjanya. Oke? Langsung masukkan ke agen-agen tadi. Boleh secara langsung diantar ataupun nanti via email. Ya kan? Nah, lalu kita selanjutnya adalah kita akan menunggu panggilan dari agen. Nah, nanti kita akan dihubungi untuk melaksanakannya yang namanya interview. Yang pertama itu nanti interview dengan agen. Kita akan ditanya tentang seputar dunia kerja kita sebelumnya di darat, ya, ataupun tadi di hotel berbintangnya. Lalu setelah lulus, yang kedua adalah yang sangat penting, interview dengan usernya. User artinya dengan HRD langsung perusahaan kapal pesiar, ya. Nanti ini menggunakan bahasa Inggris. Akan saya lampirkan juga nanti bagaimana tips dan trik supaya lulus interview di video-video berikutnya, ya. Nah, jadi perlu diketahui, agen-agen kapal pesiar ini cenderung memiliki fokus untuk memilih SDM yang siap bekerja di kapal pesiar. Namun kenyataannya kawan-kawan semua, banyak orang yang masih belum siap, tapi sudah mendaftarkan ke agen, sudah menjatuhkan lamaran ke agen, ya. Akibatnya apa? Akan memiliki peluang yang sangat kecil, ya kan? Semakin kecil peluangnya dibandingkan dengan mereka yang sudah memiliki kompeten ataupun berpengalaman. Karena akan bersaing kan? Maka jika kawan-kawan semua masih merasa kurang mampu atau masih merasa kurang memiliki pengalaman, kurang menguasai bahasa Inggris, kurang juga menguasai tips dan trik supaya lulus interview, atau bahkan juga tidak memiliki pengalaman sama sekali, ya, maka boleh nanti menghubungi sekolah kapal pesiar yang sudah memiliki link dengan agen kapal pesiar, ya. Karena saya juga seperti itu kemarin, saya juga belajar di sekolah kapal pesiar, maka nanti langsung boleh di komen langsung di bawah ini. Saya akan tunjukkan kepada kawan-kawan sekolah kapal pesiar yang bisa membimbing Anda supaya bisa bekerja langsung diterima, ya. Nah, jadi ketika sudah lulus interview dengan user, maka Anda sudah terdaftar sebagai kru di perusahaan kapal pesiar tersebut. Tinggal yang ketiga, langkah ketiga adalah, nah, jadi dokumen-dokumen yang harus kita penuhi untuk bekerja di kapal pesiar adalah, yaitu yang pertama ada paspor. Ini wajib ya, karena kita kan tidak menggunakan KTP lagi, tapi menggunakan paspor. Paspor ini adalah data diri yang diterima secara internasional. Nanti langsunglah ke kantor imigrasi terdekat, bawalah berkas-berkasnya ataupun syarat-syarat pembuatan paspornya. Biasanya itu akte lahir, kartu keluarga, KTP, ya, ijazah, pas foto. Nanti kita akan membayar uang pembuatan paspor sekitar 350.000, ya. Tunggu 3 hari langsung jadi, ya. Yang berikutnya adalah visa. Visa ini surat ataupun izin masuk ke sebuah wilayah ataupun negara. Jadi, walaupun kita sudah punya paspor, kalau kita nggak punya visa, belum tentu kita bisa masuk ke sebuah negara itu, ya. Nanti akan bersama agen, kita akan direkomendasikan supaya untuk mengapply visa di kedutaan mana, tergantung perusahaan kapal kita berada, ya. Kalau saya kemarin langsung ke kedutaan Amerika, karena perusahaan kapal saya kemarin itu bekerja adalah di Amerika, ya. Jadi nanti ini pun ada yang namanya interview visanya, harus dinyatakan lolos, karena kalau gagal akan mengulang lagi 6 bulan kemudian, ya. Nah, syarat berikutnya ataupun dokumen berikutnya adalah kita harus memiliki yang namanya buku pelaut ataupun seaman book. Boleh juga nanti ini bersamaan dengan BST ataupun Basic Safety Training. Ada juga yang namanya AFF ataupun SAT. Ini adalah sertifikat-sertifikat kepelautan
Semua pelaut wajib memiliki ini. Nah, ini tentang teknik-teknik dasar keselamatan di laut. Bagaimana kira-kira jika terjadi keadaan-keadaan darurat, maka kita akan dilatih di sana. Ini boleh nanti dibuat pada tempat-tempat ataupun kantor-kantor yang menyediakan diklat-diklat, ya. Nanti ada sekitar 3 minggu ataupun 1 bulan kita mengikuti diklatnya ataupun pelatihannya, trainingnya, maka akan diajari nanti bagaimana kira-kira teknik dasar keselamatan di kapal ataupun di laut. Jika terjadi darurat, misalkan terjadi kebakaran, misalkan terjadi kebocoran, bagaimana teknik dasarnya supaya bisa selamat ataupun bertahan. Nah, gitu dia. Ya, kita harus punya sertifikat ini. Kan ini juga syarat utama berdasarkan STCW ya, ataupun IMO. Nah, yang berikutnya adalah Marlin Test. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ini adalah tes bahasa Inggris. Tidak terlalu sulit. Kalau standarnya hanya standar seperti soal-soal jenjang SMP, cuman ini cenderung dia berhubungan dengan dunia perkapalan ataupun kelautan, ya. Nanti kita ikuti di kantor-kantor agen. Sertifikat yang terakhir adalah medical test, tes kesehatan. Jadi perusahaan asing ataupun perusahaan kapal pesiar ini sudah menunjuk rumah sakit mana untuk SDM yang baru ini dites. Jadi nggak boleh sembarangan ya. Nanti kita akan dites dia dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya kan? Termasuk tadi yang saya bilang bagian-bagian vitalnya, apakah kita sehat ataupun tidak, ya. Kalau masalah penyakit-penyakit yang sederhana, saya rasa ini tidak terlalu masalah, ya kan? Misalkan kalau kita cuma menstret flu, ya kan? Itu bisa nanti diobati ya. Tapi kalau misalkan penyakit yang sangat kronis, misalkan ginjal, HIV, hepatitis, ini tidak bisa diterima lagi ya. Artinya kita harus benar-benar sehat ketika ingin bekerja di kapal. Walaupun sebenarnya di kapal itu juga ada yang namanya kliniknya, ada juga dokternya, ya kan? Baik untuk kru maupun untuk tamu, ya. Jadi sertifikat terakhir adalah kita harus memiliki yang namanya sertifikat medical test ataupun lulus medical testnya. Nah, itulah tadi 3 langkah utama yang kita perlukan untuk bekerja di kapal pesiar, ya. Yang pertama tadi adalah kita penuhi syaratnya dan langsung buat lamarannya. Yang kedua tadi adalah kita langsung pergi ke agennya, agen resmi dan terpercaya. Dan yang ketiga adalah kita melengkapi dokumen-dokumen. Nah, jadi kawan-kawan semua, kalian tadi sudah tahu alur-alurnya dan dokumen yang kita perlukan untuk bekerja di kapal pesiar. Panjang dan butuh pengorbanan, bukan? Ya kan? Jujur kawan-kawan, saya pun kemarin dimulai dari nol, tidak memiliki pengalaman, butuh waktu 1,5 tahun supaya bisa langsung bekerja di kapal, karena melalui proses-proses yang tadi, ya. Makanya tetaplah semangat kawan-kawan semua untuk meraih impianmu, ya. Jika Anda ingin bekerja di kapal pesiar, tetaplah semangat, butuh pengorbanan, dan juga selalulah mencari informasi dari sumber-sumber yang bisa dipercaya. Kalau nanti kawan-kawan semua ingin berkonsultasi, boleh juga nanti di kolom komentar, atau nanti boleh juga langsung melalui WA. Saya tampilkan WA saya di kolom komentar, kita bisa komunikasi nantinya. Oke? Terima kasih. Semoga kita selalu diberkati dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Oke? Terima kasih. Salam satu jangkar.